Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita berlanjut dari chapter sebelumnya dengan latar yang berpindah jauh dari Pulau Elbaf ke pusat kekuasaan dunia, yakni Mary Geoise. Para Gorosei terlihat kembali berkumpul untuk membahas ancaman serius yang ditimbulkan oleh pasukan revolusi. Garling, anggota baru dari para Gorosei, dengan tegas menyuarakan pendapatnya bahwa untuk menghancurkan pasukan revolusi, mereka harus menyerang kepala dari kelompok tersebut, yakni Dragon dan Sabo. Menurutnya, jika dua tokoh kunci ini berhasil dilumpuhkan, maka pasukan revolusi akan kehilangan arah dan lebih mudah dihancurkan. Dragon, pemimpin utama revolusi, dikenal sebagai sosok strategis yang selalu memiliki rencana brilian dalam menghadapi pemerintah dunia. Di sisi lain, Sabo, yang dijuluki Kaisar Api, adalah simbol keberanian dan kebebasan yang kini diakui dunia sebagai sosok setara dengan Yonko. Garling menegaskan bahwa kedua individu ini bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap gerakan perlawanan global. Namun, Gorosei lain seperti Nusjuro mengingatkan bahwa mengalahkan Dragon dan Sabo bukanlah perkara mudah. Mereka telah lama menjadi ancaman bagi pemerintah dunia, terutama Dragon yang dulunya adalah seorang marinir dengan prestasi luar biasa dan kini menjadi pemimpin paling ditakuti. Diskusi di ruang utama Mary Geoise kemudian beralih ke ruang lain di mana seorang ksatria suci misterius tengah memandangi poster buronan Sabo dan Dragon. Dengan nilai buronan baru Sabo yang mencapai 3 miliar berry, setara dengan bounty milik Luffy, hal ini menegaskan bahwa reputasi Sabo kini benar-benar sejajar dengan para Yonko. Namun, poster Dragon masih tertutup oleh yang lainnya. Meskipun Ksatria Suci tersebut menyatakan bahwa bounty Dragon adalah yang tertinggi di antara semuanya, melampaui bounty Goldie Roger yang dulu dinobatkan sebagai Raja Bajak Laut. Hal ini membuktikan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh Dragon sebagai revolusioner. Pengaruh Dragon dan Sabo kini semakin luas, terutama di negeri-negeri yang penuh konflik. Inspirasi dari pasukan revolusi telah memicu pemberontakan besar-besaran di berbagai wilayah, di mana warga mulai melawan para raja yang lalim dan bergabung dengan gerakan revolusi. Hal ini membuat pemerintah dunia semakin panik, dan Garling bersama Ksatria Suci mulai menyusun strategi untuk menargetkan kedua tokoh tersebut. Ksatria Suci, yang wajahnya masih misterius, memiliki pemikiran yang sejalan dengan Garling, sehingga spekulasi pun muncul bahwa ia adalah keturunan Garling. Jika bentrokan terjadi, besar kemungkinan Dragon akan berhadapan langsung dengan Garling, sementara Sabo akan melawan sang anak dari Garling tersebut. Sementara itu, di bagian lain Mary Geoise, Saint Charles baru saja sadar dari koma panjang akibat serangan Sai dan Leo. Dipenuhi dendam, Charles memohon kepada ayahnya, Roswald, untuk meminta bantuan Admiral guna membalas serangan tersebut. Namun, upaya Roswald untuk menghubungi markas Angkatan Laut berakhir dengan penolakan dari Akainu. Akainu dengan tegas menolak permintaan tersebut, menyatakan bahwa para admiral saat ini memiliki prioritas yang jauh lebih penting karena kondisi dunia yang tengah kacau. Sikap keras Akainu ini bahkan membuat Roswald marah, tetapi Akainu tidak peduli dan menutup komunikasi secara sepihak. Keadaan semakin memanas ketika Garling memberikan solusi lain, yakni melibatkan 3 ksatria suci yang belum memiliki tugas. Daripada memburu Sai dan Leo saja,
Ketiga ksatria suci ini berpendapat bahwa semua komandan armada besar topi jerami juga harus diburu karena dianggap sebagai ancaman serius. Mereka memutuskan untuk mulai memburu komandan seperti Cavendish hingga Orlumbus satu persatu, sebab mereka yakin bahwa semua anggota armada besar topi jerami berpotensi menimbulkan masalah besar di masa depan. Di markas Angkatan Laut, Akainu kembali menunjukkan sikap tegasnya. Saat ia membahas perkembangan dunia bersama Kizaru dan Kuruma, terungkap bahwa Angkatan Laut telah mengetahui pergerakan kapal hitam misterius yang membawa Road Poneglyph. Akainu menyebut sosok pemilik kapal tersebut sebagai pria dengan bekas luka bakar. Pria ini disebut-sebut sebagai ancaman serius, dan jika situasi mendesak, Akainu bersumpah akan turun tangan sendiri untuk merebut Road Poneglyph tersebut. Rencana ini adalah upaya cerdas Akainu untuk mencegah bajak laut menemukan One Piece terlebih dahulu. Di tengah semua kekacauan ini, cerita beralih ke kapal bajak laut Fire Tank milik Capone BG. Lola yang kini bersama suaminya, Gotti, tampak ketakutan saat BG menyebut Pulau Elbaf sebagai tujuan selanjutnya. Lola yang masih trauma karena pernah dilamar oleh Pangeran Loki, memohon kepada BG untuk menghapus Elbaf dari daftar tujuan mereka. Demi istrinya, BG pun setuju dan menyatakan bahwa masih ada banyak pulau lain yang indah untuk dikunjungi. Chapter kali ini memperlihatkan berbagai perkembangan menarik yang memperkuat konflik antara pasukan revolusi, pemerintah dunia, dan pihak-pihak lain yang memiliki ambisi masing-masing. Pertarungan besar tampaknya akan segera dimulai, dan dunia akan memasuki babak baru yang dipenuhi ketegangan, pertempuran sengit, dan pergeseran kekuatan besar-besaran. Siapa sosok misterius dengan luka bakar di One Piece? Sosok misterius dengan luka bakar dalam One Piece adalah salah satu teka-teki terbesar yang sampai saat ini belum terungkap secara resmi oleh Eiichiro Oda. Misteri ini muncul ketika beberapa karakter, termasuk anggota Angkatan Laut dan Bajak Laut, membicarakan keberadaan seseorang yang dikenal sebagai pria dengan bekas luka bakar yang dikaitkan dengan Road Poneglyph. Orang ini diyakini memiliki peran penting dalam pencarian One Piece karena ia diduga memiliki salah satu dari 4 Road Poneglyph yang menjadi kunci untuk menemukan Laugh Tale. Namun, siapa sebenarnya sosok tersebut? Muncul beberapa teori dan spekulasi yang berkembang di kalangan penggemar One Piece berdasarkan petunjuk dan karakter-karakter yang sudah ada. Berikut ini adalah beberapa kandidat kuat yang mungkin menjadi sosok tersebut. 1. Jaguar de Saul. Jaguar de Saul, raksasa dari Ohara dan teman Nico Robin, adalah salah satu kandidat yang paling banyak diduga sebagai pria dengan luka bakar. Pada flashback di Pulau Ohara, Saul terlihat membela para arkeolog dari serangan Buster Call yang dipimpin oleh Angkatan Laut. Dia dikatakan mati membeku akibat serangan Aokiji, Kuzan. Tetapi dalam perkembangan terbaru, ternyata Saul berhasil bertahan hidup. Hal ini terungkap dalam cerita ketika Vegapunk menjelaskan kepada Robin bahwa buku-buku dari Ohara telah diselamatkan oleh sekelompok raksasa yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tubuh terluka parah. Petunjuk ini membuat banyak penggemar percaya bahwa Saul dengan tubuhnya yang terluka dan penuh bekas luka bakar akibat insiden Booster Call adalah sosok yang dimaksud. Jika benar demikian, Saul mungkin memiliki Road Poneglyph yang ia lindungi sebagai bagian dari upayanya untuk menghormati para arkeolog Ohara. 2. Kuzan, Aokiji. Teori lain menyebut Kuzan, mantan Admiral Aokiji, sebagai pria dengan bekas luka bakar. Kuzan sendiri memiliki luka bakar besar di tubuhnya yang ia dapatkan setelah pertempuran dahsyat melawan Akainu di Pang Hazard. Pertarungan itu mengakibatkan banyak luka serius di tubuh Kuzan, dan kondisi Pulau Pang Hazard pun berubah menjadi dua ekstrim akibat kekuatan mereka. Namun, ada keraguan terhadap teori ini. Meskipun Kuzan memiliki luka bakar, ia tidak menunjukkan ketertarikan terhadap Road Poneglyph atau One Piece. Saat ini, Kuzan diketahui berafiliasi dengan Blackbeard, Marshal D. Teach, dan motivasinya masih belum sepenuhnya jelas. 3. Skopper Gaban. Sebagian penggemar menduga bahwa Skopper Gaban, salah satu anggota kru Goldie Roger yang belum banyak diceritakan, mungkin adalah sosok tersebut. Skopper Gaban dikenal sebagai anggota penting di kapal Roger, di samping Rayleigh, tetapi keberadaannya setelah pembubaran kru Roger masih menjadi misteri.
Sebagai seseorang yang pernah berlayar bersama Roger, tidak mustahil jika Gaban mengetahui tentang Road Poneglyph dan mungkin menyimpan salah satu dari 4 batu tersebut. Jika dia benar-benar memiliki bekas luka bakar, ini bisa menjadi alasan mengapa ia hidup tersembunyi dan tidak banyak muncul dalam cerita. 4. Pria misterius baru. Ada kemungkinan bahwa pria dengan bekas luka bakar adalah karakter baru yang belum diperkenalkan dalam cerita. Eiichiro Oda seringkali mengejutkan penggemar dengan memperkenalkan karakter kunci yang sebelumnya tidak pernah disinggung. Jika ini benar, maka karakter baru ini bisa menjadi sosok penting yang menyimpan informasi kunci mengenai Laugh Tale dan One Piece. Orang ini mungkin adalah penjaga terakhir dari Road Poneglyph yang sengaja hidup tersembunyi agar tidak jatuh ke tangan pemerintah dunia atau bajak laut. Bekas luka bakar yang ia miliki bisa jadi adalah akibat dari pertempuran atau insiden besar di masa lalu. 5. Dragon atau tokoh revolusioner lain. Beberapa penggemar juga berspekulasi bahwa Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusi, bisa jadi pria dengan bekas luka bakar. Sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di dunia, Dragon sudah pasti terlibat dalam banyak konflik besar, dan bukan tidak mungkin tubuhnya menyimpan luka dari masa lalunya. Namun, sejauh ini, tidak ada petunjuk yang kuat bahwa Dragon memiliki Road Poneglyph atau pernah bersinggungan dengan pencarian One Piece. Selain itu, karakter Dragon lebih fokus pada perlawanan terhadap pemerintah dunia, bukan One Piece itu sendiri. Mengapa sosok ini penting? Pria dengan luka bakar ini menjadi fokus utama karena 1. Ia membawa Road Poneglyph, kunci penting menuju Laugh Tale di mana One Piece berada. 2. Pihak-pihak besar seperti Angkatan Laut, Yonko, dan bahkan bajak laut topi jerami berlomba-lomba untuk mendapatkan Poneglyph terakhir ini. 3. Sosok ini berpotensi menjadi ancaman atau sekutu bagi siapapun yang menemukannya terlebih dahulu, mengingat informasi yang ia miliki bisa mengubah keseimbangan kekuatan dunia. Dengan semua teori yang ada, Jaguar di Saul sejauh ini menjadi kandidat paling kuat sebagai pria dengan bekas luka bakar, berdasarkan petunjuk yang telah diberikan dalam cerita. Penampilannya yang penuh perban, keterlibatannya dalam penyelamatan buku Ohara, dan hubungannya dengan Nico Robin memberikan koneksi kuat dengan misteri Road Poneglyph. Namun, seperti yang sering terjadi dalam One Piece, Eiichiro Oda mungkin masih menyimpan kejutan besar mengenai identitas sebenarnya dari sosok misterius ini. Siapapun dia, yang jelas pria ini akan memainkan peran penting dalam persaingan menuju Laugh Tale dan perebutan One Piece di masa depan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!